Cece time! Hello anak-anak! Sudah hari Sabtu lagi dan saya tahu kalian sudah mulai menyukai hari Sabtu. Karena kita akan menyanyi, mendengarkan cerita, menghafalkan ayat dan menyambut Tuhan hari ini di Go Kids. Benar? Kami senang sekali bisa ada di sini dengan kalian lagi. Apakah kalian senang juga? Kalau kalian sudah siap, ayo kita mulai penyembahan online kita. Ayo kita minta pada Tuhan untuk menolong dan memberi kita hikmat waktu kita mempelajari pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas hari ini bahwa kami dapat bersama-sama menyembah-Mu. Kami berterima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan dan perlindungan-Mu setiap hari. Maafkan kami dari semua dosa kami dan bantu kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk memahami kisah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo berdiri dan menyanyi lagu untuk memuji Tuhan kita. Seorang anak punya 2 ikan dan 5 roti. Dia berbagi dengan Yesus, banyak orang diberi makan. Seorang anak punya 2 ikan dan 5 roti. Dia berbagi dengan Yesus, banyak orang diberi makan. Seorang anak punya 2 ikan dan 5 roti. Dia berbagi dengan Yesus, banyak orang diberi makan. Seorang anak punya 2 ikan dan 5 roti. Dia berbagi dengan Yesus, banyak orang diberi makan. Selamat ulang tahun, Rachel! Terima kasih, Honey. Mengapa kamu sedih, Rachel? Hari ini hari ulang tahunmu. Aku mengundang semua teman-teman kita dan teman sekelasku untuk kesini ke pesta ulang tahunku. Apa yang terjadi? Aku lupa memberitahu Mama kalau aku mengundang mereka. Dan aku pikir Mama menyiapkan makanan yang tidak cukup untuk kita semua. Lihat, mereka sudah lapar. Dan aku takut sekali kalau mereka marah padaku. Aku ingat cerita dari Alkitab. Waktu murid-murid Yesus khawatir dengan makanan yang akan diberikan pada 5.000 orang yang kelaparan. Cerita apa itu? Bisa kamu menceritakan kepadaku? Ya, saya senang sekali bisa menceritakannya padamu. Anak-anak, apakah kalian mau mendengarkannya juga? Ayo kita kembali pada zamannya Yesus.
Yesus dan murid-muridnya pergi menyeberangi sungai Galilea. Halo! Banyak orang mengikutinya karena mereka melihat mukjizat waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana dengan para pengikutnya. Kerumunan orang yang sangat banyak mendengarkan pengajaran dan ceritanya sepanjang hari. Mereka mendengarkan sampai menjelang malam dan mereka menjadi lapar. Yesus berkata pada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti, supaya semua orang ini bisa makan?" Yesus memberikan pertanyaan ini pada Filipus untuk mengujinya. Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Dan kemudian Filipus menjawab, "Seseorang harus bekerja selama hampir 1 tahun untuk membeli roti yang cukup untuk semua orang ini." Pengikutnya yang lain yang bernama Andreas, dia adalah saudara Petrus. Andreas berkata pada Yesus, "Di sini ada seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi itu tidak akan cukup untuk seorang sebanyak ini." Suruhlah orang-orang itu untuk duduk. Di sini adalah tempat yang sangat berumput. Ada kira-kira 5.000 orang yang duduk di sana. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu. Dia mengucap syukur pada Tuhan untuk makanan itu dan memberikannya pada orang-orang yang duduk di sana. Dia memberikannya pada mereka sebanyak yang mereka butuhkan. Semua mendapatkan cukup makanan untuk dimakan. Ketika mereka sudah selesai makan, Yesus berkata pada pengikut-pengikutnya, Kumpulkan semua potongan roti dan ikan yang tidak dimakan. Jangan membuangnya. Jadi mereka mengumpulkan potongan-potongan yang tersisa dan mereka mengisi 12 keranjang yang besar dengan potongan-potongan yang tersisa dari 5 potong roti dan 2 ikan itu. Orang-orang melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus pastilah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia. Ketika Yesus duduk dan bicara pada kerumunan orang yang banyak itu dan melihat mereka sangat lapar, dia tidak membiarkan orang-orang itu mencari sendiri makanannya. Yesus sangat baik dan murah hati, dan dia peduli dengan kebutuhan mereka. Tuhan peduli dan mengasihi kita juga. Dia menyediakan kebutuhan kita yang paling penting, yaitu hidup kekal melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus mati disalibkan, dikuburkan, bangkit lagi di hari yang ketiga, juga berjanji bahwa barang siapa yang percaya padanya akan bersama dengannya suatu hari nanti. Kalau kalian belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka sekaranglah waktunya. Bukalah hatimu dan terimalah pemberian keselamatan itu. Biarkan Tuhan mengerjakan banyak hal yang luar biasa di dalam hidup kamu. Wow, hebat ceritamu, Hani. Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Dia tidak pernah gagal dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, sekarang jangan khawatir, Rachel. Aku tahu Tuhan akan menyediakan makanan hari ini. Oh, lihat, ada banyak makanan di sini. Mama dan bibiku memasak dan membawa makanan untuk kita semua. Ya, ayo kita berterima kasih pada Tuhan karena Dia sudah menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes pasal 6 ayat 35a. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Sekali lagi anak-anak, Yohanes pasal 6 ayat 35a.
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Mantap anak-anak! Kami sangat senang karena ketika kalian masih kecil, kalian sudah mulai menghafal ayat dan Tuhan senang juga. Kirimkan video kalian dan ayo kita bagikan firman Tuhan sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Bagikan pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini pada teman-temanmu dan bawa mereka ke sini Sabtu depannya. Oke? Ayo kita berterima kasih kepada Tuhan sebelum kita selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih bahwa kami telah mendengar kisah indah-Mu. Hari ini, bantu kami untuk menerapkan ini dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk tidak menjadi sombong tetapi untuk merendahkan diri karena kami adalah orang berdosa. Kami berterima kasih atas putra-Mu Yesus yang mati untuk dosa-dosa kami dan telah bangkit sehingga kami dapat memiliki kehidupan yang kekal. Ampunilah kami dari semua dosa kami. Tolong datang dan tinggallah di hati kami dan jadilah Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung sama kami.